teman-teman Koredu. Kita kembali lagi dengan sharing session. Nah, sharing session ini sendiri membahas tentang apa ya? Mungkin tema-tema keresahan yang lagi ada dan ibaratnya nongkrong lah, nongkrong bareng. Cuman karena kondisinya tidak memungkinkan, kita sekarang akan melalui aplikasi dan online dengan tema kali ini pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pada saat pandemi COVID-19 ini. Semoga kalian dapat poinnya dan selamat mendengarkan. Jadi kita mulai aja sharing session kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya mau menjelaskan di sini kita mau mengadakan sharing session. Sharing session di sini diskusi keresahan-keresahan tentang anak kebutuhan khusus. Temanya pada hari ini pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pada saat pandemi COVID ini terjadi. Nah, kita langsung masuk ke ini aja perkenalan dari masing-masing orang. Dimulai dari Robin. Bin, perkenalan diri, Bin. Kok aku sih? Semua udah kenal kamu ya? Belum. Ya biasanya kan hostnya dulu. Enggak, ada yang belum kenal. Kenalin diri lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Robin, jadi formal. Di sini temannya Ardi. Nanti bantu-bantuin sebagai co-hostnya di sini. Iya, BTW yang bantu kenalin diri ya tadi ya. Kenapa, Di? Enggak, tadi gue kayaknya belum memperkenalkan diri. Siapa? Gue. Iya, makanya kan. Udah lanjut. Iya, Robin sebagai nanti moderatornya, moderator di sesi diskusinya. Bukannya lu. Terus ini ada lagi, Adit. Ya, nama saya Aditya Budi Fauzi. Ya, nama saya Aditya Budi Fauzi. Nah, teman-teman, saya di sini juga ya dari temannya Ardi juga sih. Diminta bantuin untuk di acara sharing session ini, mungkin bisa ngasih insight juga di luar circle orang yang nggak pernah tahu tentang ABK ya, utamanya. Edit, Mas Edit. Itu aja sih. Thank you. Ya. Oke, ada Mas Bayu di sini. Harus ya? Kayaknya udah kenal semua deh. Harus dong. Belum lah. Belum ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Bayu, bilangnya Bayu Perdana. Kemarin tiba-tiba diitik-itik sama mas hostnya ya. Mungkin bisa bagi-bagi sedikit sebagai mungkin pelaku ya, pelaku natural. Gitulah. Tapi nanti coba saya lihat gelombangnya kemana, nanti saya coba mengikuti. Oke. Gitu. Ada lagi Fiona. Halo Vio. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Fiona Reka Puspita, biasanya dipanggil Vio. Sama temennya Bang Ardi juga. Mungkin nanti bisa menambahkan atau sedikit cerita tentang gimana sih proses pembelajaran selama pandemi ini. Kebetulan saya juga mengajar di salah satu SLB sekarang. Oke. Siap. Lalu di sini terakhir ada Mas Aan. Cuman Mas Aan kayaknya kendala di speaker. Karena di sini saya nggak bisa ngaktifin karena dari Mas Aannya sendiri audionya belum dibenerin gitu loh. Jadi audionya nggak masuk. Nanti ada sebenarnya satu lagi Ika Putri. Nanti dia gabung di tengah-tengah. Kita mau mulai ke pembahasan pertama
pembahasan pertama ini tentang ini dari Mas Bayu sebenarnya. Kemarin Mas Bayu ya kan ngobrol juga sama Mas Bayu. Mas Bayu permasalahin belum pernah dengar sih selama corona ini artinya tantangan karena mungkin banyak sekolah libur juga, orang tua yang anaknya normal juga pada angkat tangan gitu. Jadi dari Mas Bayu bingung juga sih karena yang saya cari tahu juga tentang corona ini tentang tentang sekolah-sekolah difabel ini SLB ini kan pada libur juga dan pemerintah kebanyakan fokusnya kepada masyarakat jadi ABK ini agak kurang diperhatikan. Jadi memang ternyata kurang lebih sama ya, cuman effortnya akan lebih luar biasa lagi. Karena memang karakteristik teman-teman kita yang istimewa ya, mungkin juga orang tuanya jadi istimewa juga. So far, saya mengapresiasi siapa yang katakan Mbak, siapa tadi yang pertama Mbak Fiona ya? Fiona. Kemudian Mbak Ika juga. Katanya menghadapi orang tua itu enggak mudah sih, karena kan saya baca banyak di luaran situ orang tua somehow sudah menyerahkan anak-anaknya ke sekolah ya. Jadi ketika akhirnya dikembalikan ke rumah walaupun dalam tanda kutip ya, mereka jadi bingung sendiri gitu. Ini boleh nanya lagi nggak ya? Oke, nanya aja nggak Penasaran. Mau diskusi lagi. Mbak Ika, Mbak Fiona, ada nggak orang, kalau tadi kan yang sudah saya jelaskan kan orang tua yang dalam tanda kutip anaknya bukan kebutuhan khusus kan sering ngeluh, sering ngeroeng gitu ya. Suwiman tugasnya kok aneh-aneh dan sebagainya. Nah kalau dari Mbak Ika, Mbak Fiona yang langsung menangani teman-teman berkebutuhan khusus, orang tuanya ada yang komplain nggak ya? Mungkin kalau Fiona nanti nyusul lagi ada urusan. Mungkin bisa Mbak Ika mungkin bisa dijawab. Boleh diulang gimana Pak pertanyaannya? Orang tua yang komplain? Secara singkat ada nggak Pak yang komplain dengan kondisi kayak gini sehingga mereka harus belajarnya di rumah? Kalau komplain dengan situasi pembelajaran yang saat ini, iya. Karena dalam arti mereka memang kurang tahu bagaimana cara memberikan penjelasan terhadap anak gitu. Tapi kalau komplain untuk kondisi anak itu enggak. Tuh, jadi memang komplainnya hanya untuk situasi pembelajaran yang seperti ini. Dan kebanyakan sebagian besar orang tua yang anaknya juga bersekolah di sekolah umum, karena kebetulan lembaga saya hanya memberikan pembelajaran bimbel untuk anak yang bersekolah di sekolah umum, itu mengeluhkannya kurangnya koordinasi dari guru. Jadi mungkin kalau guru sekolah berkoordinasi, maksudnya orang tua bisa berkoordinasi lebih baik dengan guru sekolah, keluhannya bisa berkurang. Itu sih yang jadi concern-nya dari orang tua di tempat saya selama ini. Jadi minta gurunya berkoordinasi, tapi guru pun nggak bisa bertemu gitu, gimana ya, sulit juga ya. Iya, jadi maksudnya gini, kalau orang tua salah satu orang tua pernah menyampaikan meminta guru sekolah misalkan setiap di pagi hari itu video call ke nomor orang tuanya, lalu berbicara sama anaknya supaya anaknya lihat nih, oh iya sekarang waktunya belajar, karena yang ngomong guru saya bukan orang tua saya gitu. Hanya sebatas itu, bukan yang
maksudnya koordinasinya tuh nggak harus yang setiap hari dipantau atau setiap jam dipantau, itu enggak, tapi lebih ke apa namanya, sosoknya guru ini ada loh hadir ketika pembelajaran di sekolah, ketika pembelajaran di rumah ini. Karena yang sejauh saya tahu kan sekarang sistemnya jadi guru memberikan materi ke orang tua, Orang tua lalu yang mengajarkan. yang mengajarkan anak, nanti tugas dan segala macamnya dikumpulkan lewat foto atau video, seperti itu. Nah, orang tua ini meminta guru memberikan video lah seminggu 2 kali misalnya setiap pagi sebelum ketika memang itu jamnya untuk mulai belajar, supaya anak tahu, oh ini udah jamnya belajar walaupun saya di rumah, tapi yang ngomong itu guru saya langsung. Karena kan biar bagaimanapun orang tua mengajarkan anak, tetap ada tendensi mereka ini anak kita, dan anak taunya kita orang tua gitu. Jadi fokus yang anak berikan ketika orang tua yang berbicara dan ketika guru yang menjelaskan itu pasti akan berbeda gitu. Makanya nggak jarang kalau gurunya yang ngomong, anaknya langsung nurut nih, karena tahu, oh iya kalau lihat guru itu berarti waktunya belajar. Sedangkan kalau ngelihat orang tua biasanya kan waktunya pulang sekolah atau misalnya bermain, kayak gitu sih. Waktunya main lah ya, kalau misalnya lihat orang tua itu ya gue di rumah. Tapi kalau lihat guru, sosok guru itu, oh gue belajar nih gitu. Berarti kan kayak gitu ya. Iya, betul. Ini nanti lagi ada Fiona mungkin baru masuk. Ya jadi ada ini sih, ada apa namanya? Bisa juga sih dengan pemikiran seperti itu yang kita ngelihat guru itu, oke, waktunya belajar, lihat orang tua, ya udah berarti posisi saya di rumah jadi anak main. Nah, dan lagi saat ada di lingkungan rumah, selamanya ini kayak kita kan di rumah, jadi asik, gue nggak belajar gini-gini, malah nantinya keasikan, dan ini bukan waktu yang sebentar, jadinya nanti yang ditakutkan anak jadi males untuk belajar lagi gitu, karena kan terbiasa kan dengan anak-anak seperti itu kan. Mungkin ini ada Vio tadi ada pertanyaan dari Mas Bayu nih. Tadi apa Mas? Gue lupa Mas. Anda itu Mbak kan sebagai yang pengajar ya di sekolah yang menangani teman-teman berkebutuhan khusus itu, ada nggak orang tua yang komplain karena susah ngajarin materinya dan sebagainya gitu? Kalau komplain untuk susah mengajarinya mungkin enggak, tapi kalau wali murid saya itu tidak ada, tapi yang lebih kendalanya adalah menyesuaikan waktu dengan orang tuanya, karena si siswa ini kan tidak bisa melakukan pembelajaran mandiri, jadi perlu didampingi oleh orang tuanya. Misal contohnya dengan mamanya, tapi kondisinya mamanya ini sedang bekerja, baru pulang ketika malam kayak gitu. Jadi pembelajaran itu baru bisa dilakukan ketika malam hari. Tapi kalau untuk kesulitan mengajari anaknya, dari segi materi mungkin tidak, tapi kalau dari segi moodnya siswa mungkin banyak yang seperti itu kan. Mungkin kayak kalau dari mood kan mereka kadang suka ngambek, nggak mau belajar dan sebagainya, tapi kalau dari orang tua kan pasti tahu bagaimana caranya untuk mengatasi anaknya ini biar mau belajar lagi. Mungkin kendalanya selama ini kalau di belajar online daring ini lebih ke gimana ngatur waktunya dengan orang tuanya sih, kayak gitu. Untuk komplain materi dan sebagainya itu belum ada kalau di saya. Kayak gitu sih. Ya mungkin mau ada diskusi tambahan lagi atau ada yang ingin nimbrung. Adit atau mungkin Robin? Boleh. Masukkan suaraku? Masuk. Ntar ada asap, ada pengasapan di sini. Ini tadi kan ada yang berpendapat tentang kesusahan orang tua yang
seakan-akan jadi peran guru di rumah. Padahal BK-nya kan terbiasa belajar itu di sekolah bukan di rumah. Kalau kemarin sempat nanya ini sih salah satu orang tua BK juga, itu ada yang kesusahan di menghadapi energi anaknya karena kebetulan kan biasanya kan main sama teman-temannya sedangkan di rumah itu sendiri dan orang tuanya juga kebetulan sibuk, kadang kerja di luar pulang jam berapa. Itu tuh kadang orang tua itu kesulitannya di menjaga moodnya anak. Nah mungkin yang penasaran ini sih dari saya, gimana sih cara orang tua untuk mengkondisikan anak sebelum belajar? Seenggaknya biar anaknya itu paling nggak hari itu dapat pelajaran lah. Gitu. Yang udah jadi orang tua keluar. Bingung juga Ebin ya. Masalah problemnya kita juga belum pada jadi orang tua sih. Tapi ini gue jawab ya. Banyak yang punya dari orang tua punya banyak cara-cara kreatif mereka sebenarnya. Cuman kan balik lagi ya saya saja butuh bekerja, saya butuh ibaratnya menghidupi anak. Ada salah satu orang tua yang punya cara itu ke hobi misalnya anaknya main game, malah orang tuanya ya udah kamu fokus di main game aja. Jadi menambah skill-skill baru gitu loh, nggak cuman akademik. Soalnya kalau orang tua tersebut itu ngerti bahwa ya lagi kondisi gini juga, guru nggak bisa menjelaskan ke dia. Kalau daripada saya yang menjelaskan, saya harus belajar lagi materi sekolahnya. Akhirnya jadinya ya udah apa namanya? Ini anak maunya apa, belajar apa dulu, mumpung ada momen di mana saat posisi mereka kan pengennya libur. Nah, sekarang lu dikasih nih libur 1 bulan, libur panjang nih. Nah, terus apa yang lo lakuin gitu. Nah, dari orang tuanya sendiri punya proses kreativitas. Ya udah main game, ya udah apapun lakuin kesukaan kamu dibanding kamu bosen gitu loh. Lebih di situ sih. Boleh masuk lagi, Di? Ini sih yang dibingungkan kemarin ini sih. Dari ini sih, misal hari ini kan dikasih tugas A, misal kayak tugas menggambar atau berhitung atau membaca. Nah, sedangkan harus dikumpulkan hasilnya hari ini. Sedangkan seharian itu orang tua itu kayak sibuk kerjaan, terus ke rumah dia bingung ngasih pelajaran ke anak itu gimana caranya, sedangkan anaknya udah capek, udah apa, sedangkan dikumpulkan hari ini. Atau mungkin dari sisi guru atau dari Mas Bayu yang bisa jawab? Yo mau jawab? Masalah tugas ke siswa ya. Kalau masalah tugas ke siswa sebenarnya kita yang kemarin sempat itu ada tugas dari kayak Dinas Pendidikan itu punya program untuk gimana sih memperkenalkan virus corona ini ke murid. Jadi termasuk ke siswa-siswa ABK. Jadi mereka diminta untuk membuat video, mereka diminta untuk menggambar poster dan sebagainya. Tapi mungkin kalau sekolah reguler hari ini dikasih tugas, hari ini juga dikumpulkan. Tapi kalau di sekolah saya yang saya alami itu mungkin hari ini dikasih tugas, mengumpulkannya nggak hari ini, mungkin bisa besok atau lusa. Jadi dikasih tenggang waktu, karena sendiri kita menyadari bahwa anak seperti itu punya mood sendiri gitu. Ketika mereka tidak mood belajar, ya mereka nggak akan mau mengerjakan. Gitu. Jangankan belajar, di foto aja ketika mereka nggak mood di foto, mereka nggak mau untuk difoto. Jadi sekolah juga menyadari itu, dan dinas juga menyadari itu. Jadi kadang itu tugas nggak yang kayak tahu bulat dikasih sekarang terus mendadak harus dikumpulkan sekarang juga, enggak. Jadi mereka dikasih tenggang waktu untuk mengerjakan itu, untuk mengumpulkan itu, untuk melihat mood anaknya kayak gitu. Gitu sih kalau dari tugas. Jadi nggak sama seperti anak reguler pada umumnya untuk masalah tugas. Gitu. Seperti itu sih kalau masalah tugas ya. Jadi problemnya nggak ini juga ya, maksudnya nggak sehari. Oke,
hari ini tugas gambar, sorenya dikumpulin. Wow, juga ya. Repot juga kayak gitu. Nggak semua anak moodnya bagus setiap hari kayak gitu juga. Ada yang kadang ketika dia moodnya nggak baik, ya kita nggak akan maksa dia untuk misal hari ini moodnya tidak baik gitu. Kita nggak akan maksa dia untuk belajar di hari itu kayak gitu. Seharian itu dia moodnya jelek, ya yes, nggak apa-apa, kita akan tunda pembelajaran itu besok, jadi materinya kita tambah lagi. Jadi lebih ya balik lagi ke mood itu ya, karena Iya, mungkin lebih dikasih ini ya, misalnya dari dia diajar oleh 3 guru gitu ya, ya udah 3 guru itu memberikan pelajaran mungkin 3 tugas atau apa dalam rentang waktu seminggu gitu ya, atau 3 hari atau 4 hari gitu. Benar. Jadi kayak kalau di tempatku kan ada beberapa program, misal anak ini ikut kelas program akademik, anak ini ikut kelas video atau apa gitu. Itu setiap itu tuh ada tugasnya sendiri, tapi nggak yang harus dikumpulkan hari itu juga, tidak. Gitu sih. Kan kita juga nggak bisa maksa kondisi anaknya seperti apa, kita nggak bisa maksa kondisi orang tuanya seperti apa, karena kita menyadari sendiri bahwa kita mengajar juga nggak bisa secara mandiri, kita juga perlu pendampingan dari orang tua, kayak gitu. Jadi harus sama-sama toleransi lah antara orang tua dan juga gurunya. Ya. Mungkin gimana Bin? Ya enggak, iya benar sih, kalau sehari itu. Di, boleh masuk lagi Di? Iya, silakan. Ini ya memang kebanyakan nggak sehari sih tugasnya, kecuali anak kuliahan ya, kayak saudaraku ada yang sehari langsung dikumpulkan gitu kan. Iya sama ini sebelum. Kalau ada mau tanya ini sih, ada nggak kan misal yang moodnya nggak bagus hari itu kan bisa juga orang tua karena masalah kerjaan yang entah semakin sulit dengan kondisi kayak gini. Misalnya dikasih waktu seminggu nih, terus baru bisa ngerjain di hari terakhir. Terus setelah itu kerjanya belum selesai dan udah diminta-minta sama guru, ada nggak yang kasus kayak gitu dan gimana sih ceritanya? Pengen tahu. Kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak usah dikarang. Kalau di tempat ini kan ada sistem laporan pembelajaran, jadi mungkin itu bisa diceritakan di bagian kendalanya. Jadi misal waktu kita buat laporan, itu kita tuliskan, oh kendalanya mungkin siswa tidak mau belajar karena tidak ada pendampingan, belum ada pendampingan dari orang tua, atau orang tua belum bisa mendampingi secara maksimal dan sebagainya. Kita cari solusinya apa dan sebagainya. Jadi bukan yang sebenarnya itu nggak masalah sih, karena banyak toleransi sebenarnya. Kalau yang sekarang ya, itu kayak banyak toleransi gitu loh yang terjadi. Ketika anaknya mengumpulkan dan tidak sempurna ya nggak masalah. Lagian kalau di SLB pun nilainya itu kan bukan berupa angka yang kayak anak reguler 70, 80, dia mengumpulkan sempurna nilainya 100, kalau dia tidak mengumpulkan nilainya 0 kan enggak, tapi kan dilihat prosesnya dia mengerjakan itu seperti apa dia mengerjakan secara mandiri, mengerjakan perlu dengan motivasi atau dengan bujukan dulu, atau dibantu dengan secara mandiri. Jadi penilaiannya itu bukan terpatok dengan angka. Jadi mau mereka mengerjakan tugas tapi tidak selesai full 100% juga tidak masalah. Karena kan tidak bisa menuntut kesempurnaan. Oke. Mungkin Mas Bayu ada tanggapan Mas? Tadi cengenges ya. Kurang lebih sih sama ya dengan yang terjadi di sini ya. Adikku kan satu sudah punya anak usia PAUD gitu ya. Tiap hari kerja suruh bikin inilah itulah, nanti mamanya jadi semacam kameramen gitu ya, nyuting terus diedit terus dikirim ke gurunya. Dan di sini kan mungkin takjub sih dengan adik saya yang terkadang kerepotan seperti ini. Itu anaknya masih satu ya. Ini apalagi teman-teman kan ngatasin siswanya lebih dari satu ya, dengan macam-macam karakteristik juga. Seperti itu sih. Jadi sebagai yang bukan pelaku langsung ya, kita cuma bisa mengapresiasi sih. Pasti nggak mudah ya.
rasanya susah juga, apalagi dengan non sewu ya. Karena kan mungkin beberapa orang tua dengan penghasilannya masih kurang itu, sepertinya untuk masalah pendidikan itu masih jadi nomor sekian ya, sudah diserahin ke sekolah, ya wis selesai. Apalagi ini juga teman-temannya istimewa. Jadi dari misalnya yang saya katakan sih, selain salut dan semoga nanti teman-teman selalu diberikan kesehatan, kekuatan, sampai nanti pandemi ini selesai bisa Amin. ketemu lagi sama Amin. murid-murid kesayangannya sih. Paling enggak satu beban nanti berkurang ya. Wah, amin. Mudah-mudahan. Ini ada Mbak Ika, mungkin ada tanggapan, Mbak? Cukup kalau dari saya. No comment. Kalau dari saya cukup dulu. Oke deh. Saya boleh tanya nggak? Oke. Edit. Gimana, Edit? Nah, thank you ya sharingnya dari Mbak Fiona sama Mbak Ika sama Mas Bayu juga ya. Pelajaran juga sih buat orang tua sebenarnya nggak cuma yang punya anak berkebutuhan khusus, sebenarnya tapi hampir semuanya juga ngalamin hal yang sama gitu. Kalau untuk anak sekolah yang di rumah nggak ketemu guru itu susah belajarnya gitu, itu normal menurut saya, nggak cuma anak ABK. Cuma yang saya mau tanyain sih gini, kalau ini masih lain sama yang Robin tadi ya, kalau orang tuanya sibuk kerja terus gimana di deadline gitu. Kalau saya lebih mikirnya gini, sekarang kan orang tua kan juga punya dampak ya, secara kebiasaan berubah, terus secara mungkin yang pekerja harian juga pasti secara ekonomi juga berubah. Itu pengaruhnya seberapa besar ya ke teman-teman ABK anak-anaknya itu, ke pendidikannya sehari-hari misalnya. Kan mungkin dari guru-guru komunikasi terus nih, dari kayak Mbak Ika, Mbak Putri, atau mungkin Mas Bayu juga pernah ngalamin lah. Itu apalagi dalam masalah kayak gini itu kan pelik banget ya. Itu stresnya pasti nggak cuma ke anak, tapi di anak aja, tapi juga ke orang tua juga ada hal seperti itu. Itu gimana dari teman-teman guru mencoba menyikapinya tuh seperti apa gitu. Misalnya ada orang tua yang memang secara finansial akhirnya dia bermasalah, terdampak, akhirnya menurut mereka saya udah nggak usah ngambil pendidikan. Itu gimana nanti dari teman-teman guru ngasih arahan biar bisa ngelola stres juga orang tuanya, terus ngelola stres anaknya juga, itu apa ada seperti itu atau cuma kayak pemenuhan kurikulum aja gitu aja sih saya, mungkin bisa ditanggapin. Oke. Ada yang mau menanggapi? Kayaknya kita undang orang tua deh. Itu Adit orang tua. Oh iya, silakan jawab sendiri, Dit. Silakan jawab sendiri. Oh, kan orang tua yang belum pernah punya pengalaman ya, bukan berarti nggak mau, cuma ya udah. Kita apalagi yang sudah nikah hanya Anda di sini. Kan ini kan saya tanya dari sisi guru yang berhubungan sama orang tua. Oh gitu. Apakah ada ya, maksudnya ini kan saya rasa juga pembelajaran yang mengelola stres selama di rumah, terus mengelola emosi selama di rumah orang tua dan anak, itu juga menurut saya kan juga perlu edukasi ya. Apalagi kalau anaknya memang spesial tadi, kayak istimewa kayak Mas Bayu bilang tadi. Kalau dari guru ada nggak sih komunikasi seperti itu, atau menjelaskan kalau misalnya juga ada masalah kayak tadi, orang tuanya yang ada masalah sama ekonomi terdampak atau pekerjaan gitu. Akhirnya anaknya dianggap udahlah nggak usah ngurus anak saya gitu. Gimana mungkin itu dari Mbak Fiona sama Mbak dari yang pernah Ika mungkin pernah ngalamin selama ini. Mungkin Ika dulu deh. Ika ada nggak, Kak? Kalau dari saya ada sih satu siswa, tapi maksudnya bukan karena orang tuanya stres jadi anaknya nggak kurus, bukan karena itu. Jadi dampaknya lebih ke siswa ini memang dia sudah yatim piatu dan dia tinggal dengan neneknya dan tantenya kalau saya nggak salah. Nah, bukan yatim piatu tapi yatim. Jadi dia tinggal dengan ibunya dan memang dari keluarga yang tingkat ekonominya di bawah kesejahteraan. Nah, kondisinya ketika harus belajar dari rumah, dia tidak memiliki sarana untuk bisa mengakses pendidikan karena dia nggak punya handphone, ibunya juga nggak ada handphone yang
handphone yang smartphone yang sekarang dipakai untuk pembelajaran. Nah, jadi dan dia posisinya di kami di lembaga saya itu sebagai siswa bimbel. Jadi kita memang nggak turun tangan langsung karena hanya siswa bimbel, sedangkan dia bersekolah di sekolah umum. Lalu kemarin kita baru mulai mendekati. Sebenarnya dari awal kita sudah ingin turun untuk memberikan bukan bantuan ya, tapi kalau solusi yang kami tawarkan, jadi kita menjadi perantara dari lembaga kami menjadi perantara antara sekolah dan siswa ini, gitu. Jadi nanti kita menghubungi gurunya untuk meminta soal-soal yang diberikan yang ditujukan untuk anak ini, lalu kita yang mengantarkan langsung ke tempat anaknya. Nah, karena memang kondisinya sampai saat ini kita masih belum bisa menjangkau rumah anak tersebut. Jadi anak ini lingkungan rumahnya itu mereka menerapkan lockdown mandiri dan akses jalan ke rumah anak itu memang ditutup untuk pendatang, itu benar-benar ditutup. Ada pun akses lain bisa ke rumah dia itu ada jalannya sangat sempit, sangat sulit, itu juga ditutup. Nah, jadi salah satu tim dari lembaga kami rencananya hari Senin nanti akan mendatangi RT RW setempat untuk bisa akses ke rumah anak ini gitu, supaya anak ini tetap bisa mendapatkan pembelajaran. Kalau masalah yang ada lagi memang orang tuanya sibuk seperti yang tadi disampaikan sama Mbak Fiona, bahkan yang sehari-hari mengantar, menjemput, mendampingi anak ke tempat kami itu kakeknya atau neneknya, jarang sekali orang tuanya terlibat langsung. Nah, karena hal ini, jadi kita juga lebih sering berkomunikasi melalui kakeknya dari handphone orang tuanya gitu. Jadi untuk bukan kakek, maksudnya pendampingnya ya, Jadi biasanya anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mereka mempunyai kedekatan atau keterikatan dengan pendamping mereka. Jadi kadang juga anak ini nggak mau kalau misalnya yang biasa ngedampingin kakeknya atau tantenya. Terus karena pembelajaran dari rumah harus jadi diganti sama orang tuanya. Nah, yang biasanya orang tuanya cuma kerja dari pagi sampai malam, jarang ketemu anaknya, tiba-tiba mendampingi anak ini juga butuh penyesuaian, nggak bisa langsung. Makanya kalau ada kondisi-kondisi seperti itu, biasanya kita juga melakukan komunikasi dengan pendampingnya, yang biasa mendampingi siswa. Kayak gitu sih, Mas, biasanya, yang biasa kami lakukan. Lebih ini ya, benar-benar penyesuaian ya, karena ini banget sih. Ini kendala yang nggak bisa, yang nggak pengen semua orang juga kena. Ya, gitu. memang kalau dampaknya memang gede sih ya. Itu nggak cuma satu sektor, tapi banyak sektor sih. Ini tadi dari Vio mau menanggapi kan? Kalau dari tempatku sendiri sih mungkin dari orang tuanya mungkin nggak ada yang mungkin ngomongnya gini, lebih banyak sih anakku nggak berangkat ke sekolah, aku masih harus bayar full sekolah kayak gitu. Protes keuangannya. Kan bayarnya juga agak murah kayak gitu. Akhirnya kan kalau dari segi pembayaran dan sebagainya mungkin itu kan bukan saya yang mengurus, itu lebih ke mungkin kepala sekolah atau pihak manajemen dari yayasannya gitu, seperti Mbak Ika tadi. Kalau saya lebih mungkin menyarankan yang sabar saja, mungkin kayak gitu, memberikan semangat kayak gitu, karena bukan ranahnya bayaran dan sebagainya kayak gitu, mungkin lebih mendengarkan curhatan orang tua, memberikan semangat gitu aja sih ranahnya, bukan yang ke pembayaran dan sebagainya gitu. Oke. Jadi ini ya, curhatannya lebih ke saya yang ngajar, saya yang ngasih materi ke anak saya, terus saya juga masih suruh bayar sekolah. Kayak gitu balik. Sebenarnya kalau
materi yang menyiapkan orang tua itu sebenarnya juga enggak sih, karena memang materi itu sebenarnya juga masih tetap dari guru. Mungkin kayak dikirimkan via link, atau mungkin kalau video kita kirimkan berupa video. Guru pun juga masih harus berkewajiban membuatkan video materi buat mereka, ataupun karena ini sekolahnya pindah ke rumah, ibaratnya guru harus membuat alat peraga yang baru untuk siswa itu tertarik ke kita. Kalau misal di sekolah kan alat peraga sudah ada, kita tinggal ngambil meletakkan sebagainya. Tapi kan ketika kita merubah sistem pembelajarannya gitu, artinya kita harus membuat media peraga baru yang bisa kita gunakan gitu. Jadi sebenarnya nggak yang gabut banget kok sebetulnya. Ya. Gimana, Dit? Ya sedikit ya menjawab sih, sebenarnya juga ada pertanyaan masalah itu juga tadi. Cuma kalau yang tadi itu ya memang oke lah, berarti memang ada pengaruh juga ya sampai ke tingkat seperti itu. Kalau dari Mbak Ika tadi tingkat ekonomi ya itu pengaruh banget ternyata ke pendidikan. Terus sama juga dari Mbak Reka kan, itu kan sekarang masalah uang juga sensitif ya. Iya. Banget. Yang ketawa ngerasa itu berarti. Terus kalau ada saya mau tanya lagi sih, kalau boleh. Iya, last terakhir, tapi langsung ditanggapi. Ya terakhir ini. Oke, ini terakhir. Mungkin sama ini juga buat jadi recap juga. Seberapa efektif sih pembelajaran daring itu buat anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Sementara kalau saya lihat untuk yang anak normal aja itu menurut saya sangat nggak efektif ya. Dan perubahannya dia dapat pelajaran apapun saya nggak bisa jamin lah ya. Nggak bisa fokus di rumah, terus nggak bisa dapat ilmu yang baru juga saya rasa nggak juga gitu. Kalau ngelihat dari adik-adik saya yang masih sekolah juga. Kalau dari ABK tuh indikatornya apa ya? Saya buat tahu, oh ada perubahannya, ada perkembangan nih gitu. Terus ini efektif nih gitu. Itu gimana ya ngukur? Gitu aja sih. Ada yang mau menanggapi? Mas Bayu mungkin? Robin? Jadi gimana, Dit, pertanyaannya dalam singkat kata? Soalnya panjang banget. Efektif apa enggak pembelajaran daring bagi ABK? Dan indikator efektif atau enggaknya itu dari mana? Efektif atau enggak dan indikatornya apa? Nah, mungkin yang lain belum jawab. Aku cuma ulang. Aku cuma ini aja. Cuman biar lo ada suara ya. Oke, mungkin saya bisa menanggapi ya Mas pertanyaannya. Kalau untuk melihat efektif atau enggak itu memang pertanyaan yang sulit untuk dijawab gitu kan, karena ini semua hal yang baru buat siapapun melakukan pelajaran dari rumah. Nah, tapi khususnya untuk anak berkebutuhan khusus, ini juga harus dilihat lagi kebutuhan khususnya apa. Nah, kalau untuk kasusnya di lembaga saya, karena saya kami mayoritas anak kami itu berkebutuhan khususnya adalah dengan disabilitas intelektual. Jadi memang sekalipun kita melakukan pembelajaran secara langsung, nilai akademik itu bukan menjadi tolak ukur pembelajaran itu efektif atau tidak. Itu yang pertama. Jadi kalau mau dipecah lagi, kita mesti lihat lagi disabilitas intelektualnya masuk yang mana, ringan, sedang, atau berat, kayak gitu. Nah, kalau untuk kategorinya dia sudah masuk disabilitas berat, ya kita melihat keberhasilan dalam tanda kutip keberhasilan pembelajarannya tuh dari mana. Misalnya anak ini sudah bisa melakukan bina diri, misalnya kayak makan sendiri, terus melipat baju sendiri, itu sudah merupakan suatu keberhasilan kalau memang dia memiliki disabilitas intelektual yang tingkatnya berat. Tapi untuk sejauh ini bagaimana sih kita melihat kalau pembelajaran ini efektif atau tidak? Nah, kalau kami sendiri, untuk anak-anak yang memiliki disabilitas intelektual berat atau bahkan ada juga disabilitas ganda, guru-guru kami selalu melakukan video call ketika mendampingi orang tua melakukan pembelajaran untuk anak. Jadi misalnya hari ini
dia bisa apa namanya, untuk motorik kasarnya dia bisa cuci tangan atau bisa cuci peralatan makan sendiri, oh itu sudah dilakukan, oh ya udah berarti itu sudah berhasil. Gitu. Jadi, kalau untuk melihat efektif atau tidak, itu menurut saya tidak bisa digeneralisir. Harus dilihat lagi, macam kebutuhan anaknya ini apa, disabilitas anaknya ini apa. Nah, untuk kasusnya saya seperti itu, dan kita memang tidak pernah menekankan anak ini harus mencapai nilai akademik tertentu. Sekalipun dia bersekolah di sekolah umum, memang untuk anak dengan disabilitas intelektual itu ada namanya modifikasi RPP. Jadi pembelajarannya memang disesuaikan. Misalnya hari ini belajar matematika tentang pembagian. Anak-anak di kelasnya yang lain mengerjakan 10 soal gitu kan. Nah, untuk anak dengan disabilitas intelektual ini dia bisa menulis soalnya dan menjawab misalnya satu soal aja walaupun itu salah, itu udah merupakan pencapaian untuk dia gitu. Karena dari segi intelektual misalnya memang dia nggak bisa ngerjain soal pembagian karena intelektualnya memang nggak mampu untuk mengerjakan soal itu. Kayak gitu sih, Mas. Makanya tadi saya bilang ini nggak bisa digeneralisir. Oke deh, kalau gitu ini udah mau habis lagi. Mungkin untuk selanjutnya dipersiapkan lagi. Ini kita cukupkan sampai di sini. Ini ada masukan juga sih dari Mas Aan. Mas Aan nggak bisa ngobrol, cuman ngawasin. Dalam kondisi saat ini kita tidak boleh putus asa dalam mencari ilmu dan kita terus semangat dalam menjalankan pendidikan walau di rumah aja. Ya semoga kita semua bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak ABK dan juga bagi teman-teman semua. Mungkin saya cukupin sampai sini ya, karena udah cukup lama juga. Mungkin next time minggu depan akan diadain lagi dengan tema yang berbeda. Oke, semuanya makasih ya. Terima kasih semuanya.